Kisah nyata horor pesugihan warteg korban PHK kesehatan anak bungsu jadi taruhan. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah hijau dan pepohonan rindang, hiduplah seorang pria bernama Pak Andi. Ia adalah seorang buruh pabrik yang dikenal sebagai sosok pekerja keras dan bertanggung jawab. Di usia sekitar 40 tahun, Pak Andi telah menghabiskan sebagian besar hidupnya bekerja di pabrik, di mana ia berjuang untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Bersama istrinya, Bu Tina, mereka membangun rumah tangga yang sederhana namun penuh cinta. Mereka telah menikah selama hampir 15 tahun dan dikaruniai 4 orang anak, Rina, Budi, Sari, dan yang paling kecil, Riko. Pak Andi adalah sosok yang sangat mencintai keluarganya. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan sebelum pergi bekerja. Bu Tina, yang juga seorang wanita yang gigih, akan membantu mempersiapkan anak-anak untuk bersekolah. Meskipun pendapatan mereka pas-pasan, mereka selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak mereka. Keluarga mereka menjalani hidup yang sederhana, tetapi kebahagiaan selalu menghiasi setiap momen kebersamaan mereka. Namun, tak ada yang bisa mempersiapkan mereka untuk badai yang akan datang. Suatu hari, Pak Andi menerima kabar buruk, pabrik tempatnya bekerja mengalami kebangkrutan dan harus mem-PHK semua karyawan. Rasa cemas dan panik melanda hatinya. Bagaimana ia bisa memberi makan keluarganya tanpa pekerjaan? Begitu banyak pertanyaan mengguncang pikirannya, dan ia merasa seolah dunia di sekitarnya runtuh. Setelah di-PHK, Pak Andi mencoba mencari pekerjaan lain, tetapi lapangan pekerjaan semakin menipis. Dalam keadaan terdesak, ia memutuskan untuk menjadi tukang ojek agar bisa menghasilkan sedikit uang. Meskipun penghasilannya tidak sebanding dengan sebelumnya, ia berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Bu Tina, yang melihat suaminya berjuang, memutuskan untuk berkontribusi dengan membuka warung Tegal kecil menggunakan sisa uang pesangon yang mereka punya. Mereka mulai menjual makanan sederhana seperti nasi goreng, mie instan, dan gorengan. Awalnya, usaha mereka berkembang dengan baik. Tetangga dan teman-teman mulai berdatangan untuk membeli makanan. Suasana di warung mereka dipenuhi tawa dan obrolan hangat. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Seiring waktu, semakin banyak pesaing yang bermunculan dengan menu yang lebih bervariasi dan harga yang bersaing. Pendapatan mereka mulai menurun, dan ketidakpastian kembali menghantui. Di tengah kesulitan ini, Bu Tina mengandung anak keempat mereka. Meskipun kabar ini seharusnya membawa kebahagiaan, mereka justru merasa semakin tertekan. Rasa khawatir tentang bagaimana mereka akan membesarkan anak yang baru lahir ini semakin mengganggu pikiran Pak Andi. Ia merasa bertanggung jawab dan berusaha mencari jalan keluar agar keluarganya tidak jatuh ke dalam jurang kemiskinan. Pak Andi seringkali terjaga di malam hari, merenungkan keadaan mereka. Dalam kegelapan, pikirannya melayang ke berbagai kemungkinan. Ia selalu ingat akan impian yang pernah ia miliki, memiliki usaha yang sukses dan memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya. Namun, semua itu terasa semakin jauh dan tak terjangkau. Krisis ekonomi yang melanda mereka membuat hubungan di dalam keluarga pun mulai tertekan. Meskipun mereka saling mencintai, ketidakpastian keuangan membuat suasana di rumah menjadi tegang. Anak-anak mulai merasa dampaknya, mereka sering melihat kedua orang tuanya berdebat tentang uang dan masa depan. Rina, yang paling besar, seringkali merasa cemas dan bertanya-tanya apakah mereka akan mampu bertahan. Di saat-saat tersulit ini, Pak Andi merasa terdesak untuk mencari solusi. Dalam pikirannya, muncul ide-ide yang mungkin terdengar aneh, namun dalam keputusasaannya, ia mulai mempertimbangkan hal-hal yang tidak biasa untuk mengubah nasibnya. Dia ingin menemukan jalan keluar, meskipun itu berarti harus melangkah ke dalam dunia yang penuh risiko dan ketidakpastian. Ini menggambarkan kehidupan Pak Andi dan keluarganya yang sederhana, serta tantangan yang mereka hadapi saat situasi berubah drastis. Dengan penekanan pada cinta keluarga dan harapan yang menyala meskipun dalam kegelapan, cerita ini memberikan pondasi yang kuat untuk perkembangan plot selanjutnya.
Setelah berbulan-bulan berjuang dalam ketidakpastian, Pak Andi merasa semakin tertekan. Mencari pekerjaan baru tampak seperti mengejar bayangan. Setiap kali ia melamar pekerjaan, harapannya hancur ketika menerima kabar penolakan. Suatu malam, setelah lelah seharian mencari pekerjaan, ia duduk di beranda rumahnya, mendengarkan suara angin yang berdesir dan memandang ke arah jalan setapak yang sepi. Pikiran tentang masa depan yang kelam menghantui. Di tengah keputusasaan itu, ia mendengar desas-desus di antara para tetangga tentang seorang dukun yang terkenal bisa membantu mengatasi masalah keuangan. Dukun itu, kata mereka, memiliki kemampuan untuk menglariskan usaha. Meskipun Pak Andi awalnya skeptis, ketidakpastian yang melingkupi hidupnya mulai mengubah pikirannya. Duka dan keputusasaannya menuntunnya untuk mencari solusi, bahkan jika itu berarti harus mempercayai hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Dalam hati, ia berharap dukun tersebut bisa memberikan secercah harapan untuk keluarganya. Beberapa hari kemudian, setelah berdiskusi dengan Bu Tina, mereka memutuskan untuk mendatangi dukun tersebut. Dalam perjalanan menuju rumah dukun, Pak Andi merasakan campur aduk antara harapan dan ketakutan. Ia membayangkan apa yang mungkin akan terjadi jika mereka mengikuti saran dukun. Apakah ini keputusan yang tepat? Namun, pikiran tentang anak-anaknya yang membutuhkan masa depan yang lebih baik terus mendorongnya maju. Saat tiba di rumah dukun, suasana terasa kental dengan aroma dupa dan lilin yang menyala. Dukun itu, seorang pria tua dengan tata tawa, menyambut mereka dengan senyuman misterius. Ia mendengarkan keluhan Pak Andi dan Bu Tina dengan seksama, lalu berkata, kekayaan dan keberuntungan bisa datang, tetapi ada harga yang harus dibayar. Dukun itu menjelaskan berbagai ritual yang harus mereka lakukan untuk meningkatkan rezeki. Ia memberikan amalan dan air khusus yang harus dirapalkan setiap hari, serta benda-benda tertentu yang harus mereka persembahkan. Pak Andi dan Bu Tina mendengarkan dengan penuh perhatian, meski di dalam hati mereka ada rasa ragu. Namun, keinginan untuk mengubah nasib membuat mereka terus berpegang pada harapan. Setelah mendapatkan instruksi lengkap, mereka kembali ke rumah dengan semangat baru. Setiap petang, mereka melaksanakan ritual yang diajarkan, merapalkan mantra dan menyiapkan sesaji. Dalam pikiran Pak Andi, setiap ritual yang dilakukan adalah langkah menuju masa depan yang lebih cerah. Ia membayangkan usaha warung mereka akan berkembang pesat, dan mereka tidak perlu lagi berjuang dalam kesulitan. Namun, seiring berjalannya waktu, perasaan ragu mulai menghantui Pak Andi. Apakah ini benar-benar jalan yang benar? Ia sering kali terbangun di malam hari, merenungkan keputusan yang telah diambil. Pikiran tentang konsekuensi dari tindakan mereka terus mengganggu, tetapi harapan untuk mengubah nasib lebih kuat daripada rasa takut itu. Meski demikian, saat mereka melaksanakan ritual, kehidupan di warung mereka mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan. Pelanggan mulai berdatangan lebih banyak, dan pendapatan mereka meningkat. Bu Tina mulai merasa optimis, tetapi Pak Andi merasakan ketegangan yang tak terucapkan. Ia menyadari bahwa meskipun usaha mereka mulai membuahkan hasil, ada sesuatu yang tidak beres. Dalam satu kesempatan, dukun itu mengunjungi mereka untuk memeriksa kemajuan ritual. Ia memberi mereka instruksi tambahan dan menyebutkan bahwa untuk memperkuat pesugihan, mereka harus mengorbankan sesuatu yang berharga. Saat mendengar syarat itu, hati Pak Andi tergetar. Apa yang harus mereka korbankan? Apakah mereka benar-benar siap untuk mengambil langkah yang lebih jauh? Bu Tina, yang semakin percaya pada dukun, mulai meyakinkan Pak Andi bahwa ini adalah jalan yang benar. Rasa putus asa dan harapan bertabrakan dalam pikirannya. Di satu sisi, ia ingin memberikan yang terbaik bagi keluarganya, tetapi di sisi lain, ia meragukan moralitas dari jalan yang mereka tempuh. Namun, saat melihat anak-anaknya yang penuh harapan, ia merasa terpaksa untuk melanjutkan. Ini menggambarkan perjalanan Pak Andi dan Bu Tina saat mereka terjebak dalam harapan yang salah. Dalam pencarian solusi untuk mengubah nasib, mereka mulai terjerat dalam praktik yang tidak biasa dan berpotensi berbahaya.
Ketegangan emosional dan konflik batin yang dialami Pak Andi menciptakan ketegangan yang semakin mendalam dalam cerita ini, menyiapkan pembaca untuk langkah-langkah berikutnya yang akan diambil oleh pasangan ini. Setelah mengikuti ritual yang diajarkan oleh dukun, kehidupan Pak Andi dan Bu Tina mulai menunjukkan tanda-tanda positif. Warung Tegal mereka, yang sebelumnya sepi pengunjung, kini ramai oleh pelanggan. Makanan yang mereka sajikan menjadi favorit di kalangan penduduk desa. Pak Andi merasa seolah kembali mendapatkan kendali atas hidupnya. Senyum mulai menghiasi wajahnya, dan harapan akan masa depan yang lebih baik kembali bersinar. Namun, di balik kesuksesan yang tiba-tiba ini, ada bayangan gelap yang mulai mengintai. Meskipun pendapatan meningkat, Pak Andi merasakan ketegangan yang tidak bisa dijelaskan. Ia mulai merasa bahwa setiap kali ritual dilakukan, ada sesuatu yang tidak beres. Suara-suara aneh sering kali mengganggu malamnya, dan ia merasakan kehadiran yang tidak terlihat di sekelilingnya. Namun, setiap kali ia berbagi kekhawatirannya dengan Bu Tina, istrinya selalu merespons dengan optimisme. "Kita berhasil, kita harus terus berusaha," ucapnya. Seiring waktu, dukun tersebut kembali mengunjungi mereka untuk memeriksa kemajuan. Dalam pertemuan tersebut, dukun itu mengungkapkan bahwa untuk memperkuat pesugihan mereka, sebuah pengorbanan harus dilakukan. Pak Andi terdiam mendengar kata-kata itu. Dalam hatinya, ia merasa terombang-ambing antara harapan dan ketakutan. Ia tidak ingin kehilangan apapun yang berharga, terutama keluarganya. Namun, dukun itu menekankan bahwa pengorbanan tersebut adalah bagian dari proses untuk menjaga keberuntungan tetap mengalir. Tanpa pengorbanan, kekayaan ini bisa hilang secepat ia datang, kata dukun tersebut dengan nada serius. Mendengar hal itu, Pak Andi merasa tertekan. Ia tidak bisa membayangkan harus mengorbankan sesuatu yang berarti. Namun, Bu Tina, yang telah terperangkap dalam gelombang keberhasilan, meyakinkan suaminya bahwa ini adalah langkah yang harus diambil. Dalam keadaan bingung, Pak Andi mulai mencari jalan keluar. Ia mengingat Riko, anak bungsu mereka yang berusia 5 tahun. Dalam keputusasaannya, ia mencoba membayangkan apa yang akan terjadi jika mereka tidak melakukan pengorbanan itu. Namun, semakin ia berpikir, semakin ia merasa terjepit dalam sudut yang tidak bisa ia hindari. Riko, dengan senyum manisnya dan tawa cerianya, seolah menjadi simbol hidupnya yang harus ia pertahankan. Ketika malam tiba, Pak Andi terbangun dari tidur yang gelisah. Ia melihat Riko yang tertidur nyenyak di sampingnya, dan hati kecilnya bergejolak. Mengapa ia harus mengorbankan anaknya? Namun, di balik rasa sakit itu, ada keinginan untuk menjaga kesejahteraan keluarganya. Dalam pikiran gelapnya, ia mulai merencanakan ritual yang lebih menakutkan. Akhirnya, pada malam yang ditentukan, mereka melaksanakan ritual pengorbanan dengan penuh rasa takut. Dukun memimpin upacara di halaman belakang rumah mereka, dikelilingi oleh lilin yang menyala dan dupa yang mengepul. Suasana mencekam menyelimuti malam itu. Pak Andi merasakan ketidaknyamanan yang semakin dalam saat ia menyiapkan semua yang diperlukan untuk ritual. Ketika dukun meminta mereka untuk memanggil Riko, Pak Andi merasa hatinya hancur. Bu Tina juga tampak tertekan, tetapi rasa percaya pada dukun dan harapan untuk masa depan yang lebih baik mengalahkan segala keraguan. Dalam ritual tersebut, Riko diminta untuk berdiri di tengah lingkaran yang dibentuk oleh lilin. Dalam suasana yang penuh ketegangan, dukun mulai membacakan mantra-mantra dengan suara rendah dan menakutkan. Pak Andi merasakan air mata mengalir di pipinya, tetapi ia merasa terpaksa untuk melanjutkan. Ia tidak ingin kehilangan semua yang telah mereka bangun. Dalam satu momen yang mencekam, dukun meminta mereka untuk memberikan sesaji sebagai simbol pengorbanan. Perasaan bersalah dan ketakutan menyelimuti hati Pak Andi, tetapi ia berusaha menahan diri. Setelah ritual selesai, mereka merasakan kelegaan sementara. Tetapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Meskipun usaha mereka semakin sukses, perasaan bersalah dan ketidaknyamanan semakin menghantui mereka. Riko, yang sebelumnya ceria, mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan.
Ia menjadi lebih pendiam dan sering terbangun di malam hari dengan ketakutan. Pak Andi mulai meragukan semua yang telah mereka lakukan. Keberhasilan yang mereka raih terasa seperti kutukan, dan kehidupan yang mereka jalani kini dipenuhi dengan bayangan ketakutan. Setiap malam, ia terbangun dengan perasaan gelisah, merasakan kehadiran yang tidak terlihat. Momen-momen bahagia yang ia rasakan kini terancam oleh rasa bersalah dan ketidakpastian. Ini menggambarkan bagaimana keberhasilan yang diraih oleh Pak Andi dan Bu Tina ternyata membawa konsekuensi yang menakutkan. Dalam pencarian mereka untuk mencapai kekayaan, mereka terjebak dalam siklus pengorbanan yang mengancam keselamatan dan kebahagiaan keluarganya. Ketegangan emosional meningkat, dan konflik batin Pak Andi semakin dalam, menyiapkan pembaca untuk menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka di bab-bab selanjutnya. Setelah melaksanakan ritual pengorbanan itu, kehidupan Pak Andi dan Bu Tina seolah terbelah menjadi dua. Di satu sisi, usaha warung mereka terus berkembang pesat. Pendapatan meningkat tajam, dan mereka mulai merasakan kenyamanan yang sebelumnya hanya menjadi angan-angan. Namun, di sisi lain, perasaan tidak nyaman dan rasa bersalah menghantuinya setiap saat. Rico, anak bungsu mereka, yang dulunya ceria dan penuh tawa, kini berubah menjadi sosok yang pendiam dan sering ketakutan. Ia sering terbangun di malam hari, terengah-engah dan berteriak, "Ayah! Ibu, ada yang datang." Ketika Pak Andi dan Bu Tina berusaha menenangkan, mereka merasakan ketegangan yang luar biasa. Rico seolah bisa merasakan sesuatu yang tidak bisa mereka lihat, suatu kehadiran yang menakutkan. Rasa cemas semakin meningkat ketika Rico mulai menunjukkan tanda-tanda sakit. Ia sering mengeluh pusing dan mual, dan meskipun telah dibawa ke dokter, tidak ada penyakit fisik yang ditemukan. Pak Andi dan Bu Tina merasa terjebak dalam lingkaran setan, di mana setiap usaha untuk memperbaiki keadaan justru membawa mereka semakin dalam ke dalam jurang ketidakpastian. Penyakit Rico semakin hari semakin parah. Ia seringkali terjatuh, lelah, dan kehilangan nafsu makan. Melihat anak mereka yang sakit membuat hati Pak Andi hancur. Ia tidak bisa menahan rasa bersalah yang menggerogoti pikirannya. Apa yang telah kami lakukan? Pikirnya, ia merasa seolah mereka telah mengorbankan kebahagiaan anak mereka demi kekayaan yang tidak berarti. Setiap kali Pak Andi berusaha berdoa, pikirannya selalu kembali kepada dukun dan ritual yang telah mereka lakukan. Ia tidak bisa melupakan kata-kata dukun yang menekankan pentingnya pengorbanan. Namun, dalam hati kecilnya, ia mulai meragukan semua yang telah terjadi. Apakah benar kekayaan datang dengan harga yang harus dibayar dengan nyawa? Suatu malam, saat Pak Andi terjaga karena suara tangisan Rico, ia memutuskan untuk melihat keluar rumah. Di luar, suasana malam tampak tenang, tetapi ada sesuatu yang terasa aneh. Ia merasakan hawa dingin yang menusuk, dan seketika itu juga, bayangan gelap melintas di sudut penglihatannya. Dalam ketakutan, ia kembali masuk ke dalam rumah, merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi mereka. Keesokan harinya, setelah berjuang melawan rasa cemas, Pak Andi memutuskan untuk kembali menemui dukun. Ia ingin mencari jawaban, ingin tahu mengapa semua ini terjadi. Dalam perjalanan menuju rumah dukun, ia merasa hatinya berdebar-debar. Jika dukun mengatakan bahwa semua ini adalah bagian dari proses, apakah itu berarti mereka harus mengorbankan lebih banyak lagi? Sesampainya di rumah dukun, Pak Andi dipersilakan masuk. Dukun itu tampak lebih tua dari sebelumnya, seolah beban berat menghimpit bahunya. Ia mendengarkan keluh kesah Pak Andi dengan tatapan serius. "Anakmu, dia adalah tumbal yang kau pilih. Setiap tindakan ada konsekuensinya," kata dukun dengan nada dingin. Kata-kata itu membuat jantung Pak Andi bergetar. Ia merasa terjebak dalam penyesalan yang mendalam. Dukun itu kemudian menjelaskan bahwa ada makhluk halus yang merasa terikat dengan pengorbanan tersebut. "Mereka ingin dilayani," ungkap dukun. Pak Andi merasakan ketakutan yang mendalam. Apakah mereka kini terikat dengan kekuatan yang tidak bisa mereka kendalikan? Setelah pertemuan itu, keadaan di rumah semakin memburuk. Rico terus menderita, dan setiap kali Pak Andi berusaha memberi semangat, anaknya hanya bisa menatapnya dengan mata penuh ketakutan.
Keluarga mereka mulai terpecah. Butina yang sebelumnya optimis mulai kehilangan harapan. Ia sering kali terlihat menghabiskan waktu sendirian, merenung di pojok warung. Ketegangan di rumah semakin meningkat. Anak-anak yang lain juga merasakan dampak dari situasi tersebut. Rina, Budi, dan Sari mulai merasa cemas dan bingung. Mereka tidak memahami mengapa adik mereka sakit dan mengapa suasana di rumah terasa mencekam. Ketika mereka bertanya kepada orang tua mereka, hanya ada keheningan yang menjawab. Pak Andi merasa terjebak dalam lautan rasa bersalah dan ketidakberdayaan. Ia berusaha untuk menemukan jalan keluar, tetapi semakin ia berusaha, semakin dalam ia terjerumus. Dalam hati, ia berdoa agar Riko cepat sembuh, tetapi setiap kali ia menutup mata, bayangan ritual dan dukun itu kembali menghantuinya. Setiap malam, suara-suara aneh mulai terdengar di rumah mereka. Suara berdesir, seolah ada bisikan yang memanggil. Pak Andi merasa seperti hidup di sebuah mimpi buruk yang tak berujung. Keluarga yang dulunya penuh tawa kini dipenuhi dengan ketakutan dan rasa bersalah yang tak terhapuskan. Ini menggambarkan bagaimana karma dari tindakan Pak Andi dan Bu Tina mulai menghantui mereka. Momen-momen ketegangan dan ketidakpastian menciptakan atmosfer seram yang semakin dalam, menyiapkan pembaca untuk menghadapi dampak lebih lanjut dari keputusan yang diambil oleh pasangan ini. Ketika malam semakin gelap dan suara-suara aneh semakin sering menghantui rumah mereka, Pak Andi merasa hatinya semakin berat. Riko, anak bungsu mereka, tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Sebaliknya, kondisinya semakin parah. Ia sering menangis di tengah malam, memanggil nama orang tuanya dalam ketakutan. Setiap tangisan itu seolah mengoyak hati Pak Andi dan Bu Tina, membuat mereka terjaga dalam kegelapan dan rasa bersalah yang tak terhindarkan. Suatu pagi, saat Bu Tina sedang menyiapkan sarapan, ia melihat Riko yang terkulai lemas di atas kasur. Tanpa pikir panjang, ia langsung berlari dan menggendongnya ke klinik desa. Dokter yang memeriksa Riko hanya bisa menggelengkan kepala. Tidak ada yang salah secara fisik, mungkin ini lebih kepada kondisi psikologisnya, katanya. Kata-kata itu seakan menambah beban di hati mereka. Pak Andi merasa putus asa, seolah semua usaha mereka sia-sia. Malam itu, setelah kembali dari klinik, Pak Andi duduk di beranda rumah, merenung. Ia melihat bintang-bintang di langit yang seolah tak peduli pada kesedihan yang melanda keluarganya. Dalam keheningan malam, ia mulai berpikir bahwa mungkin sudah saatnya untuk menghentikan semua yang terjadi. Mereka harus kembali ke jalan yang benar, meskipun itu berarti harus menghadapi kesulitan yang lebih besar. Mungkin kita harus berhenti, ucap Pak Andi dengan suara bergetar saat berbicara dengan Bu Tina. Kita harus meninggalkan dukun dan semua ritual ini. Ini tidak membawa kebaikan, malah membuat kita semakin terpuruk. Bu Tina, yang awalnya optimis, kini mulai merasakan beratnya beban yang mereka pikul. Ia memandang suaminya dengan mata penuh ketegangan. Tapi bagaimana jika kita kehilangan semua yang telah kita dapatkan? Apa yang akan terjadi pada kita? Tanyanya, ketakutan menggebu di dalam hati. Tidak ada yang lebih berharga daripada anak kita, Tina. Kita harus berusaha mencari jalan keluar tanpa bantuan dukun atau ritual, jawab Pak Andi tegas. Setiap kata yang diucapkannya adalah bentuk penyesalan dan harapan untuk memperbaiki kesalahan masa lalu. Malam itu, mereka berdua sepakat untuk menghentikan semua ritual dan kembali ke cara hidup yang lebih jujur. Mereka ingin berusaha tanpa bantuan makhluk halus atau dukun, meskipun tidak ada jaminan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dalam hati, mereka berdoa agar Tuhan memberikan jalan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Keesokan harinya, mereka mulai membersihkan warung dari segala benda yang berkaitan dengan praktik pesugihan. Lilin, dupa, dan benda-benda yang pernah mereka gunakan untuk ritual dibuang jauh. Dalam proses itu, Pak Andi merasakan beban di pundaknya sedikit berkurang. Meski tidak ada jaminan bahwa usaha mereka akan berhasil, setidaknya mereka merasa telah mengambil langkah yang benar. Namun, keputusan untuk meninggalkan praktik pesugihan tidak datang tanpa konsekuensi. Riko masih terus menderita,
dan Pak Andi dan Bu Tina merasakan ketegangan yang semakin meningkat di rumah. Suara-suara aneh masih sering terdengar, dan kadang-kadang, mereka merasa seperti diawasi oleh sesuatu yang tidak terlihat. Keberanian mereka diuji, tetapi mereka tetap bertekad untuk tidak kembali ke jalan yang salah. Dalam upaya untuk memulihkan keadaan, Pak Andi mulai mencari pekerjaan tambahan. Ia mengajak tetangga dan teman-teman untuk membantu meningkatkan usaha warung mereka. Dengan kerja keras dan doa, mereka berharap untuk mendapatkan kembali kepercayaan diri dan stabilitas hidup. Bu Tina juga berusaha lebih keras, menyiapkan menu baru yang lebih bervariasi untuk menarik pelanggan. Walaupun usaha mereka tidak langsung membuahkan hasil, perlahan-lahan warung mereka mulai ramai kembali. Masyarakat desa mulai mendengar kabar tentang perubahan yang mereka lakukan. Anak-anak mereka, meskipun masih merasakan dampak dari ketegangan dalam keluarga, mulai menunjukkan semangat baru. Mereka membantu di warung, dan sedikit demi sedikit, suasana di rumah mulai membaik. Namun, Riko masih belum pulih. Pak Andi dan Bu Tina merasa hancur melihat anak mereka menderita. Mereka berusaha melakukan yang terbaik untuknya, tetapi selalu ada rasa cemas yang menyelimuti. Suatu malam, saat mereka duduk bersama di ruang tamu, Riko terbangun dan mulai berbicara. "Ayah, Ibu, kenapa ada bayangan hitam di dalam rumah?" Tanyanya dengan suara lemah. Pertanyaan itu membuat Pak Andi dan Bu Tina terdiam. Riko tidak hanya merasakan ketidaknyamanan, tetapi juga bisa melihat apa yang tidak bisa mereka lihat. Dalam hati, Pak Andi merasa semakin terpuruk. Ia tahu mereka harus melakukan sesuatu untuk membebaskan Riko dari belenggu ketakutan yang menggerogoti hidupnya. Dalam pencarian jawaban, Pak Andi dan Bu Tina memutuskan untuk mendatangi seorang tokoh agama di desa. Mereka berharap bisa mendapatkan pencerahan dan cara untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi. Saat bertemu dengan tokoh agama tersebut, mereka menceritakan semuanya, dari ritual pesugihan hingga dampaknya terhadap keluarga. Tokoh agama itu mendengarkan dengan seksama, lalu memberikan nasihat. "Kekuatan doamu dan ketulusan hatimu akan membebaskan keluarga kalian. Kembali kepada Tuhan dan minta ampun atas kesalahan yang telah dilakukan. Dia akan memberi jalan," ujarnya dengan penuh keyakinan. Dengan semangat baru, Pak Andi dan Bu Tina mulai menjalani kehidupan yang lebih baik. Mereka berdoa dengan tulus, mengharapkan pengampunan dan perlindungan. Meskipun jalan yang mereka tempuh masih panjang dan berliku, mereka bertekad untuk tidak kembali ke masa lalu yang kelam. Ini menggambarkan keputusan Pak Andi dan Bu Tina untuk meninggalkan praktik pesugihan dan berusaha memperbaiki kesalahan yang telah mereka buat. Ketegangan dan harapan saling berpadu, menciptakan perjalanan emosional yang menegangkan dan penuh perjuangan. Dalam usaha mereka untuk menemukan jalan kembali, mereka belajar bahwa kekuatan doa dan ketulusan hati adalah langkah pertama menuju pemulihan dan pengampunan. Setelah mengambil keputusan untuk meninggalkan praktik pesugihan, Pak Andi dan Bu Tina merasakan beban di hati mereka mulai sedikit berkurang. Mereka bertekad untuk memperbaiki kesalahan yang telah mereka buat, meskipun perjalanan mereka masih panjang. Meskipun usaha warung mereka mulai menunjukkan kemajuan, Riko, anak bungsu mereka, masih dalam keadaan sakit. Hari-hari berlalu, dan meskipun warung mereka semakin ramai, suasana di rumah tetap tegang. Riko masih sering terbangun di malam hari, teriak dalam ketakutan, dan menceritakan tentang bayangan hitam yang mengikutinya. Setiap kali Pak Andi berusaha menenangkannya, ia merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih dalam yang mengganggu anaknya. Ia merasa tidak berdaya, dan rasa bersalah kembali menghantui dirinya. Suatu malam, saat mereka berkumpul di ruang tamu, Riko tiba-tiba terbangun dengan wajah pucat. "Ayah, Ibu, bayangan itu datang lagi," teriaknya, air mata mengalir di pipinya. Pak Andi dan Bu Tina saling berpandang, merasakan kepanikan yang melanda mereka. Dalam hati, Pak Andi berdoa agar anaknya segera sembuh dan terlepas dari ketakutan yang menggerogoti hidupnya. Dalam upaya untuk membantu Riko, mereka kembali mendatangi tokoh agama yang pernah mereka temui sebelumnya. Tokoh agama itu menjelaskan bahwa untuk memulihkan keadaan,
mereka perlu melakukan pengusiran roh jahat yang mungkin terikat pada Riko. Ritual ini tidak mudah, tetapi dengan niat yang tulus dan doa yang ikhlas, kita bisa melakukannya, ujarnya. Pak Andi dan Bu Tina mengikuti semua instruksi dengan seksama. Pada malam yang telah ditentukan, mereka berkumpul di ruang tamu dengan lilin menyala dan Al-Quran terbuka. Tokoh agama memimpin doa dan membacakan ayat-ayat suci, sementara Pak Andi dan Bu Tina berdoa dengan sepenuh hati, berharap agar Riko terlepas dari belenggu ketakutan. Selama ritual, suasana terasa mencekam. Riko duduk di tengah ruangan, matanya tertutup, dan Pak Andi merasakan getaran di sekelilingnya. Ketika tokoh agama mulai membaca ayat-ayat tertentu, tiba-tiba angin kencang berhembus, dan lilin-lilin yang menyala mulai bergetar. Suara gemuruh terdengar, dan Pak Andi merasa seolah ada sesuatu yang melawan. "Ya Allah, berikan kami kekuatan," teriaknya dalam hati. Setelah beberapa waktu yang terasa seperti selamanya, suasana mulai tenang. Riko membuka matanya dan terlihat lebih tenang. Namun, meskipun mereka merasakan kelegaan, beban di hati Pak Andi tidak sepenuhnya hilang. Ia merasa ada sesuatu yang masih mengganjal, suatu rasa bersalah yang tidak bisa ia lepaskan. Hari-hari berikutnya, Riko tampak lebih ceria. Ia mulai bermain dengan saudara-saudaranya, dan tawa yang hilang perlahan kembali. Meskipun demikian, Pak Andi dan Bu Tina tetap merasa cemas, seperti ada bayangan yang mengintai di balik kebahagiaan itu. Rasa syukur mereka bercampur dengan ketakutan akan kemungkinan kembalinya ketidakberdayaan. Namun, di balik kebangkitan semangat Riko, karma dari tindakan masa lalu mulai menunjukkan wajahnya. Suatu pagi, ketika Bu Tina sedang menyiapkan sarapan, ia merasa pusing dan mual. Rasa tidak nyaman itu semakin parah, dan tanpa bisa menjelaskan, ia terjatuh. Pak Andi yang melihat panik langsung membawanya ke klinik. Setelah pemeriksaan, dokter mengatakan bahwa Bu Tina mengalami stres berat dan kelelahan. "Anda harus lebih beristirahat dan mengurangi beban pikiran," sarannya. Pak Andi merasa hancur, seolah beban yang selama ini ia coba tanggung kini menimpa istrinya. Dalam perjalanan pulang, ia merasa seolah semua usahanya sia-sia. Ia ingin memberikan kebahagiaan untuk keluarganya, tetapi kenyataan yang dihadapi terasa sangat pahit. Kondisi Bu Tina terus menurun, dan ia mulai mengalami masalah kesehatan yang lebih serius. Riko, meskipun telah lebih baik, kini merasakan dampak dari ketegangan yang ada di rumah. Ia menjadi lebih sensitif dan cemas. Seringkali bertanya kepada ibunya apakah semuanya akan baik-baik saja. Pak Andi merasa terjebak dalam siklus kesedihan. Dalam benaknya, ia berusaha mencari cara untuk menyelamatkan keluarganya dari bayangan gelap yang menyelimuti. Ia kembali teringat pada dukun yang pernah mereka datangi. Meskipun tidak ingin kembali ke praktik pesugihan, ia merasa tidak ada pilihan lain. Apakah ia harus kembali meminta bantuan dukun? Menjelang malam, ketika kesunyian menyelimuti rumah, Pak Andi duduk di beranda, merenung. Ia teringat akan semua harapan dan doa yang pernah mereka panjatkan. Dalam hatinya, ia berjanji untuk tidak kembali ke jalan yang salah. Ia akan berjuang untuk keluarganya dengan cara yang benar. Meskipun jalan itu penuh dengan rintangan, ini menggambarkan konsekuensi dari keputusan yang diambil oleh Pak Andi dan Bu Tina. Meskipun mereka berusaha memperbaiki kesalahan, dampak dari masa lalu masih menghantui mereka. Ketegangan, rasa syukur, dan kepedihan saling berkelindan, menciptakan atmosfer yang emosional dan penuh perjuangan. Dalam perjalanan mereka, Pak Andi harus menghadapi pilihan sulit yang akan menentukan nasib keluarganya. Setelah melalui berbagai cobaan yang menyakitkan, Pak Andi merasa kehidupannya berada di persimpangan. Dengan kondisi Bu Tina yang semakin memburuk dan Riko yang masih rentan, ia tahu bahwa tindakan mereka di masa lalu tidak bisa diubah. Tetapi ia harus menemukan cara untuk melanjutkan hidup dan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Malam itu, setelah semua anak tidur, Pak Andi duduk sendirian di teras, merenungkan semua yang telah terjadi. Ia teringat perjalanan panjang yang mereka lalui, dari kehidupan sederhana yang penuh cinta hingga terjebak dalam praktik pesugihan yang membawa malapetaka. Dalam benaknya,
ia mulai menyusun semua pelajaran yang bisa diambil dari pengalaman pahit ini. Ia tahu bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan setiap langkah yang diambil haruslah dipikirkan dengan matang. Dalam hidup, tidak ada jalan pintas yang benar, terutama ketika menyangkut kebahagiaan orang-orang yang kita cintai. Keesokan harinya, Pak Andi memutuskan untuk berbicara dengan Bu Tina. Dalam suasana yang tenang, ia mengajak istrinya untuk merenungkan kembali apa yang telah mereka lalui. "Tina, aku merasa kita harus belajar dari semua ini. Kita telah mengambil jalan yang salah demi kekayaan, dan sekarang kita harus berusaha untuk memperbaiki segalanya," ucapnya. Bu Tina mengangguk, air mata menggenang di matanya. "Aku tahu, Andi, kita sudah terlalu jauh terjerat, dan kini kita harus menghadapi semua ini. Aku ingin kita bisa kembali seperti dulu, sebelum semua ini terjadi," jawabnya dengan suara lembut, tetapi penuh harapan. Mereka sepakat untuk bersama-sama berdoa dan memohon ampun kepada Tuhan. Dalam keheningan malam, mereka mengucapkan doa, meminta agar keluarga mereka bisa diselamatkan dan diberikan kesempatan kedua. Mereka berdoa untuk kekuatan, agar bisa menjalani hidup dengan cara yang benar. Sejak saat itu, mereka mulai menjalani hidup dengan lebih sederhana. Pak Andi memutuskan untuk lebih fokus pada usaha warung, tanpa mengandalkan praktik-praktik mistis. Ia dan Bu Tina mulai memasak dengan resep-resep tradisional yang telah diwariskan dalam keluarga mereka. Makanan yang mereka sajikan menjadi lebih otentik dan penuh cinta, menarik pelanggan yang rindu akan cita rasa asli masakan rumahan. Meskipun usaha mereka tidak langsung membuahkan hasil yang melimpah, tetapi ada kebahagiaan yang kembali menghampiri keluarga mereka. Riko mulai beradaptasi dengan kehidupan baru ini. Ia kembali ceria dan mulai bermain bersama kakak-kakaknya. Meskipun kadang-kadang bayangan gelap dari masa lalu muncul, mereka berusaha untuk tidak membiarkannya menghantui kebahagiaan yang baru mereka temukan. Namun, meski mereka berusaha keras, dampak dari karma masa lalu masih terasa. Bu Tina tidak sepenuhnya pulih dari kondisi kesehatannya. Meskipun sudah berusaha menjaga pola makan dan istirahat yang cukup, ia masih sering merasa lelah. Pak Andi merasa khawatir dan berusaha mencarikan cara untuk membantu istrinya. Ia mulai mengajak Bu Tina untuk melakukan aktivitas yang menyenangkan, seperti berjalan-jalan di kebun atau berkumpul dengan teman-teman. Suatu malam, saat mereka duduk bersama di ruang tamu, Riko mendekati mereka dan berkata, "Ayah, Ibu, aku ingin kita semua bahagia lagi, seperti dulu." Kata-kata itu membuat Pak Andi dan Bu Tina terharu. Mereka menyadari bahwa Riko adalah pengingat bagi mereka untuk tidak melupakan arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Pak Andi dan Bu Tina mulai mengajak anak-anak untuk terlibat dalam kegiatan sosial di desa. Mereka membantu tetangga yang membutuhkan, berbagi makanan, dan ikut serta dalam acara-acara desa. Dalam proses itu, mereka menemukan kembali makna dari kebersamaan dan saling mendukung. Keluarga mereka mulai merasakan kehangatan yang hilang, dan hubungan di antara mereka semakin erat. Di tengah perjalanan mereka untuk memperbaiki kesalahan, Pak Andi mulai merasakan bahwa meskipun masa lalu tidak bisa diubah, mereka masih memiliki kesempatan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Ia mulai mengajarkan anak-anaknya tentang pentingnya kejujuran dan kerja keras. Setiap malam, sebelum tidur, ia menceritakan kisah-kisah tentang kehidupan yang penuh perjuangan dan pelajaran berharga. Akhirnya, suatu malam, saat mereka berkumpul, Pak Andi merasa ada perubahan yang signifikan. Ia melihat wajah-wajah bahagia anak-anaknya dan merasakan cinta yang mengikat mereka kembali. Di dalam hatinya, ia berjanji untuk tidak pernah lagi mengambil jalan pintas demi mencapai kebahagiaan. Cerita mereka mungkin menyimpan banyak luka, tetapi itu adalah bagian dari perjalanan yang harus mereka lalui. Dalam penutup malam itu, Pak Andi merasakan bahwa kebahagiaan sejati tidak diukur dari kekayaan materi, tetapi dari cinta dan dukungan yang saling menguatkan di antara mereka. Ini menggambarkan perjalanan Pak Andi dan Bu Tina dalam mencari hikmah dari pengalaman pahit yang telah mereka lalui. Dengan tekad untuk memperbaiki kesalahan dan menciptakan masa depan yang lebih baik, mereka belajar bahwa cinta, kejujuran, dan kerja keras adalah kunci untuk kebahagiaan sejati.
Meskipun masa lalu tidak bisa diubah, mereka memiliki kesempatan untuk membangun kehidupan yang lebih bermakna.